Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Fransiskus Heri Aprianto. Sebelum memulai acara, saya akan menyampaikan pantun sedikit. Pergi belanja ke pasar Santa. Jangan lupa membawa uang. Kepada Bapak Ibu tercinta, saya ucapkan selamat siang. Acara selanjutnya yaitu untuk memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa kepada Ibu Ima, dimohon untuk memimpin doa. Mari kita berdoa sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini. Bapak di surga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh melaksanakan kegiatan yang hamba-Mu percayakan kepada Pak Heri Tuhan, di mana hamba-Mu menyampaikan materi hari ini. Dan Tuhan tolong berkati dia, mampukan dia dalam menyampaikan materi yang diberikan kepada kami. Terima kasih untuk surga, kami serahkan waktu itu dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus dan dia. Amin. Terima kasih kepada Ibu Ima yang telah memimpin doa. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada Ibu Datu Rahmawati, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena siang hari ini kita bisa menghadiri kegiatan diseminasi aksi nyata salah satu guru kita, Bapak Fransiskus Heri Aprianto, yang merupakan calon guru penggerak angkatan 11. Semoga proses belajarnya Pak Heri bisa berjalan dengan lancar dan bisa melakukan pengimbasan bukan hanya di sekolah luar, tapi diprioritaskan kepada sekolah kita dulu ya Pak. Dan saya harap Pak Heri bukan hanya satu-satunya guru yang mengikuti CGP dari sekolah kita, tapi juga ada guru-guru lain yang bisa mengikuti jejak Pak Heri menjadi calon guru penggerak. Karena CGP merupakan pintu dari segalanya kan. Kalau misalnya ada yang mau naik jenjang menjadi pengawas, kepala sekolah, ataupun jenjang karir lainnya, mungkin melalui CGP akan menjadi lebih mudah. Mungkin hanya itu saja yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Datu atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh
Bapak Fransiskus Heri Aprianto, SPD, selaku CGP Angkatan ke-11. Kepada Bapak Heri, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi saya izin duduk sebentar ya Bapak Ibu ya. Jadi pada kesempatan ini saya mau menyampaikan ataupun berbagi praktik baik tentang diseminasi aksi nyata saya, yaitu pada modul 1.4 tentang budaya positif. Oke. Nah, ini yang akan saya sampaikan terkait berbagi praktik baik tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materinya, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah ataupun yang mewakili, Ibu Jatuh Rahmawati, dan kepada Ibu Soli selaku moderator. Saya ucapkan terima kasih. Kembali ke materi yang akan disampaikan, yaitu terkait tentang budaya positif di lingkungan sekolah, Bapak Ibu. Nah, kami di CGP Angkatan 11 ini punya jargon, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau ketika saya bilang salam guru penggerak, Bapak Ibu jawabnya tergerak, bergerak, menggerakkan. Begitu Bapak Ibu, tangannya kayak gini ya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Gitu ya Bapak Ibu ya, sama-sama ya. Oke, kita sama-sama. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk konsep inti dari budaya positif itu ada 7 Bapak Ibu, yaitu pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Anwar tadi terkait dengan restitusi, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ketika mau membagikan praktik baik terkait budaya positif, itu semuanya memang berawal dari pemahaman dan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dengan trilogi pendidikannya, yaitu Ingarso Sutulodo, Ikmadio Mangunkarso, dan Tutburi Handayani. Yang mana kita sebagai pendidik itu adalah sebagai pembawa lampu yang menerangi murid-murid kita ke depan, sehingga kita dapat menuntun dan membimbing tumbuh kembangnya dari murid kita. Yang mana dari trilogi itu di depan kita memberi tauladan bagi murid kita, di tengah kita memberi bimbingan, serta di belakang kita memberi dorongan dan motivasi yang kuat agar murid kita mampu menjawab tantangan, bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Selanjutnya, yaitu Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita pendidik itu sebagai seorang tukang kebun ataupun sebagai petani, begitu, yang merawat dan menanam jagung. Murid-murid kita itu bagaikan biji-biji jagung, dan kita ibaratkan pendidik sebagai petani ataupun pekebun, yang mana dalam tumbuh kembangnya jagung tersebut harus kita rawat, harus kita siangi agar bersih. Maka ketika kita melihat banyak murid kita yang aktif dan segala macam, diibaratkan bagaikan rumput-rumput yang tumbuh di sekitaran jagung. Bagaimana cara kita merawatnya agar jagung itu bisa tumbuh, disirami dan dipupuk. Begitu juga dengan kita sebagai pendidik, memberikan tuntunan, bimbingan untuk menghantarkan murid kita mencapai kodratnya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pada materi pertama itu perubahan paradigma, Bapak Ibu. Pada prinsipnya perubahan paradigma itu adalah dirancang prinsip pembelajarannya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pendidikan karakter, dan berpihak pada murid. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Maksudnya adalah pembelajaran berdiferensiasi itu adalah membagi bahwa kita menyadari anak-anak kita dalam satu kelas itu memiliki perbedaan, majemuk, punya kebutuhan masing-masing. Sehingga dengan perbedaan tersebut kita bisa membuat satu proses pembelajaran yang mana semuanya berpihak kepada murid, dan penanaman
dari pendidikan karakter itu sendiri. Pendidikan karakter sebagai fondasi untuk mencapai murid yang berintegritas, jujur, bertanggung jawab, mandiri, seperti itu. Yang mana murid kita itu bisa tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya, sehingga dalam pemikiran filosofi pemikiran Dirga Dewantara, kodrat itu terbagi menjadi dua Bapak Ibu, yaitu kodrat alam dan kodrat keadaan. Sehingga kodrat alam itulah yang menentukan bagaimana antara sekolah A dan sekolah B itu memiliki keadaan alam yang berbeda, sehingga perlakuan terhadap muridnya juga berbeda. Kodrat zaman itu disesuaikan dengan perkembangan zaman, yaitu seperti yang disampaikan Pak Anwar tadi, bahwa guru dituntut untuk belajar, jadi pembelajar sepanjang hayat. Agar apa? Agar menjadi guru yang kreatif, inovatif, berkolaboratif dan berpihak kepada murid sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri, yang mana dalam mewujudkannya itu untuk mencapai dari profil pelajar Pancasila yang kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6, dapat diwujudkan melalui prinsip pembelajaran bervariasi sesuai dengan penanaman pendidikan karakter pada murid serta pembelajaran yang menuntut dan membimbing yang berpihak kepada murid. Nah, ini tadi sama saja profil pelajar Pancasila. Kemudian, tema-tema dari profil pelajar Pancasila biasanya kita P5 itu kan ada gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, sampai dengan kewirausahaan. Itu tujuannya adalah untuk mencapai mewujudkan peserta didik yang menjadi profil pelajar Pancasila, penanaman karakter dan jiwanya, sehingga actionnya melalui tema-tema yang ada pada kegiatan P5. Misalkan suara demokrasi, mungkin kita membuat adanya pemilihan ketua OSIS, kita membuat contohnya seperti kita buat pemilu dan gitu di sekolah, pemilihan ketua OSIS itu, ataupun kewirausahaan yang berkaitan dengan penanaman jiwanya, karena kita SMK lulus siap kerja, maka jiwanya yang harus kita tanamkan agar anak-anak murid kita bisa membaca peluang apa yang ada di sekitar lingkungan mereka dan apa yang dibutuhkan. Kemudian Bapak Ibu, ada seorang yang bernama William Glasser itu mengatakan bahwa untuk menciptakan atau menuntun dari peserta didik itu, maka perlu adanya peran kontrol dari seorang pendidik itu sendiri. Peran kontrol menurut William Glasser itu sendiri, Bapak Ibu, ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita lihat pada saat ini itu kenyataannya bahwa di setiap pembelajaran berlangsung itu pasti ada saatnya guru itu mengontrol dari muridnya itu sendiri. Kemudian memberikan perbuatan positif, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, sampai dengan ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ada miskonsepsi dalam teori kontrol itu sendiri Bapak Ibu, terkait yang disampaikan oleh William Glasser tadi, yaitu terkait ilusi guru mengontrol murid, guru yang mengatur, guru yang mau sesuai dengan kebutuhan guru itu sendiri, tapi tidak melihat lagi ke belakang. Sebenarnya kebutuhan murid itu sampai mana sih? Kalau dia sudah sampai A, kita tak mungkin paksa dia sampai ke B, begitu. Kalau dia sudah, maka untuk itu maka kita harus mengenali dulu kodrat dan kebutuhan serta gaya belajar dari murid itu sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif maksudnya memberikan nasihat-nasihat kepada murid itu adalah bisa membangkitkan semangat motivasi internalnya dari dirinya, itu juga tidak dibenarkan Bapak Ibu. Kemudian memberikan kritik, membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Nah, ketika kita kan juga sering mengkritik siswa kita, memberi masukan, itu juga tidak bisa membangun motivasi internal dari murid kita. Begitu. Sampai dengan ilusi bahwa orang dewasa
berhak untuk memaksa. Kemudian dari Stephen Covey mengatakan bahwa harus ada perubahan paradigma, perubahan pola pikir, cara pandang, yaitu dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, Bapak Ibu bisa sama-sama baca perubahannya itu, bahwa stimulus respon itu menganggap bahwa bahwa realitasnya kebutuhan kita itu sama. Ibarat kita meminta peserta didik kita tuh harus melakukan semuanya sesuai dengan keinginan kita. Padahal faktanya dengan adanya perubahan paradigma baru menggunakan teori kontrol ini, bahwa realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan murid juga berbeda, tidak sama satu dengan yang lain. Misalkan ada tadi yang kebutuhan kinestetik, lebih ke kinestetik, auditory ataupun visual gitu. Kemudian yang di materi yang kedua, Bapak Ibu, disiplin positif. Disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin positif, disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Nah, atau apa yang melintas di pikiran kita sebagai pendidik? Cenderung bahwa konotasi kata disiplin itu lebih pada hukuman. Padahal tidak sebenarnya. Justru hukuman itu bisa digunakan bila perlu, jika perlu, dan diharapkan jangan sampai menggunakan hukuman, karena akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan sesuatu yang membekas dari murid kita ketika dia sudah dihukum, sudah merasa benci ataupun tidak suka. Begitu murid kita kalau mendengar kata disiplin. Kata disiplin diartikan dengan kata-kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Jadi harus mengikut. Jadi anak itu harus kalau A, kalau B, padahal enggak seperti itu. Begitu. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika anak melanggar, lalu kita berikan hukuman, maka akan menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman daripada anak itu. Pada akhirnya anak-anak akan menjadi benci, menjadi berdendam, tidak suka mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian disiplin positif. Dian Gosen menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kemudian kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau artinya murid atau pengikut. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang dibangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya apa? Motivasi yang dimaksudkan ketika kita memberikan pemahaman kepada murid kita itu harusnya tumbuh dari dalam diri murid itu sendiri, mulai dari diri, begitu. Bukan karena adanya pengaruh dari luar. Karena ketika sudah muncul dari diri, maka itu akan menjadi permanen di dalam dirinya, akan mengikuti semua apa yang menjadi keyakinannya, menjadi keyakinannya. Kemudian kata disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri. Nah, maka yang saya katakan mulai dari diri artinya disiplin diri artinya mulai dari diri, membangun dari diri. Apa sih yang dia yakini, perbuatan dan yang dia lakukan itu benar atau tidak. Nah, ketika sudah dia meyakini mulai dari diri dan menyadari, maka anak-anak akan menjadi lebih memahami arti kata disiplin, apa itu peraturan, apa itu konsekuensi dari tindakannya. Dan cenderung anak kalau sudah memulai dari dirinya, maka dia akan menjadi lebih memahami apa yang dimaksudkan atau informasi yang disampaikan. Begitu Bapak Ibu. Next. Nah, Bapak Ibu,
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Seperti yang disampaikan oleh Pak Anwar tadi bahwa penghargaan itu dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan karena akan ada pembanding antara si A dan si B. Nah, begitu juga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, yang mampu mengeluarkan motivasi semangat belajar yang mulai datangnya dari dalam dirinya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dirinya sendiri. Kalau ekstrinsik adalah motivasi yang datang karena pengaruh orang lain. Begitu. Yang paling penting adalah yang datang dari dalam dirinya sendiri, yaitu disiplin diri. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja Bapak Ibu? Nah, yaitu satu profil pelajar Pancasila. Kemudian ada sikap murid. Profil pelajar Pancasila ada 6, dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia sampai dengan kreatif. Kemudian ada sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, sampai dengan komitmen. Kemudian yang ketiga ada 9 pilar karakter, yaitu ciptaan Tuhan dan 9 ciptaannya sampai dengan kedamaian dan kesatuan. Berikutnya adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, yaitu apa sih keterampilan hidup yang diperlukan murid kita, yang kita impikan pada masa yang akan datang, yaitu murid yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, berikan yang terbaik dari dirinya. Kemudian petunjuk hidupnya yaitu peduli, penalaran, bekerjasama, sampai dengan persahabatan. Kemudian ada 7 esensial dari moral yang perlu ditekankan kepada murid-murid kita, yaitu terkait dengan sikap empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan sampai dengan keadilan. Nah, inilah yang disebut sebagai nilai-nilai universal Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan universalnya itu apa proyeknya? Ada peduli, keterus-terangan, sampai dengan rasa hormat, lurus hati, ketegasan. Tergantung kita mau memakai yang mana yang mau kita tekankan kepada murid kita dari nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama Bapak Ibu yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasinya perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul, berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini yaitu bersifat eksternal, datangnya dari luar, begitu Bapak. Yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Intinya pada motivasi ini perilaku untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga sifatnya sama seperti yang pertama tadi, menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini sifatnya sama, yaitu datangnya dari luar atau bersifat eksternal. Nah, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itulah yang disebut sebagai orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Nilai-nilai yang mereka yakini itu seperti apa? Nilai-nilai dari
kelas. Kesepakatan kelas itu bukan hanya membuat suatu kalimat bertanggung jawab, mandiri, percaya diri, aktif, proaktif, tidak begitu, tapi dijalankan Bapak Ibu, sehingga pembuatan dari keyakinan kelas itu sendiri juga disepakati bersama dan muncul dari dalam diri murid itu sendiri untuk mengikuti peraturan yang sudah disepakati. Maka datang dari dirinya dengan menggunakan kalimat-kalimat positif begitu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Ketika anak melakukan kesalahan, pasti kita menjudgment anak-anak tersebut bahwa kamu tuh salah, kamu tuh gini. Nah, ketika mereka melakukan suatu kesalahan, misalnya saja terlambat datang ke sekolah atau terlambat mengikuti upacara hari Senin, itu mereka sudah melakukan yang disebut dengan suatu identitas gagal. Bagaimana kita menjadikan anak-anak kita itu tidak memberikan hukuman ataupun penghargaan, maka kita harus mengubah status anak tersebut dari identitas gagal menjadi identitas sukses melalui apa? Konsekuensi dan restitusi. Hukuman, penghargaan, restitusi, konsekuensi maksud saya, dan restitusi itu berbeda Bapak Ibu. Yang dianjurkan adalah ketika anak-anak kita melakukan kesalahan adalah memberikan konsekuensi ataupun restitusi. Yang disarankan sekali adalah restitusi. Konsekuensi itu apa? Sesuatu yang sudah direncanakan, anak sudah tahu adanya suatu keyakinan yang sudah disepakati bersama, sehingga mereka sudah siap dengan konsekuensi yang ada. Apa yang ketika saya melakukan ini maka akibatnya ini. Kalau restitusi berbeda, kita bersama-sama berdialog mencari solusi permasalahannya. Solusi permasalahan itu datang dari anak itu sendiri. Bagaimana dia memperbaiki lakunya, begitu. Maka pada kesempatan ini saya membersamai Bapak Ibu untuk bersama-sama kita belajar terkait apa sih hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan. Misalkan, tindakan guru adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu maksudnya kemana Bapak Ibu? Ke hukuman, ke penghargaan, ke konsekuensi, atau restitusi? Maksudnya? Hukuman. Oh ya, benar sekali Bapak Ibu ya. Itu maksudnya ke hukuman. Oke, kalau misalkan yang ini Bapak Ibu membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Konsekuensi, oke. Nih, bagus, luar biasa sekali Bapak Ibu ini. Semangat dulu dong, semangat. Semangat sekali ya. Luar biasa Bapak Ibu ini. Saya senang sekali bisa berbagi praktik baik seperti ini dengan Bapak Ibu yang hebat semua, yang berbahagia pada pagi hari ini. Nah, ini Bapak Ibu, hukuman adalah bersifat tidak terencana, sesuatu yang tidak terencana. Kemudian kalau konsekuensi adalah sudah terencana, begitu. Jadi anak-anak yang melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang menyalahi tidak sesuai dengan keyakinan itu, mereka sudah diberikan suatu konsekuensi, maka mereka sudah paham karena itu sudah diyakini, sudah disepakati. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman belum terencana, tidak disepakati juga, mereka melakukan sesuka-sukanya dan tidak ada efeknya terhadap mereka. Namun hukuman tersebut akan menimbulkan dampak dalam jangka panjang yang menyakitkan bagi anak, yang akan tertanam bagi anak, sehingga anak tidak mau mengikuti aturan, cenderung melawan aturan. Berbeda dengan konsekuensi. Namun yang diajarkan adalah restitusi. Jadi restitusi itu proses dialog yang panjang, yang tidak sebentar antara guru ataupun wali kelas bersama orang tua murid bersama dengan peserta didiknya. Bagaimana kita menemukan solusi yang datangnya dari anak itu sendiri untuk memperbaiki lakunya. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu
yaitu ada 5 Bapak Ibu, yaitu pertama bertahan hidup, yaitu apa? Bertahan hidup berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yaitu dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kebebasan, yaitu berkaitan dengan mandiri sampai dengan mengendalikan arah dirinya, dan kesenangan, yaitu berkaitan dengan bermain, antusiasme, tertawa dan bergurau. Itu terkait 5 dari kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu saya ada pertanyaan di sini. Misalkan Dinda seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengaku pada ibunya bahwa dia bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengarin ibu guru aja. Nah, dia lebih maksudnya kemana Bapak Ibu? Kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, atau penguasaan? Ini kalau misalkan tadi dikatakan ini prinsipnya bahwa yang berkaitan dengan 5 prinsip kebutuhan dasar manusia tadi ada 5 kebutuhan bertahan hidup sampai kesenangan. Ini prinsipnya. Nah, kemudian pertanyaannya ini, gitu. Dia maksudnya kemana Bapak Ibu? Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengarin ibu guru saja. Maksudnya kemana? Kemana 5? Kebebasan. Oke, benar. Dia maksudnya ke kebebasan. Oke, yang berikutnya, Dinda seorang anak kelas 3 SD masih sama dengan pertanyaan, masih sama soal yang sama, hanya di sini aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dia maksudnya kemana? Penguasaan, kesenangan, kebebasan, atau cinta dan kasih sayang? Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ayo, apa Pak Ida? Oke, sama Budel, tahu Budel? Penguasaan, ya benar sekali, penguasaan. Semangat Bapak Ibu ya. Oke, yang kelima, ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Pertama, 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol utama sebagai pendidik itu kita adalah pertama, 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan yang kelima manajer. Yang sangat disarankan adalah kita memposisikan diri sebagai pendidik atau posisi manajer. Itu yang paling penting. Karena di posisi manajer ini kita merangkul anak-anak, kita membimbing anak-anak. Kalau penghukum, seorang penghukum bisa seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak hukuman verbal maupun fisik. Misalkan datang terlambat, lari kamu, muter lapangan 10 kali, begitu kan? Musab kamu 15 kali, ya misalkan seperti itu. Nah, itu yang termasuk dalam fisik. Kalau verbal, kamu ini kok, ya kayak gitu. Atau ada nih, patuhi aturan saya, atau awas ya kamu, kayak gitu. Kamu selalu saja salah, kayak gitu. Selalu yang terakhir selesainya. Kalau misalkan ujian, nah itu adalah sebagai bentuk hukuman. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya murid menjadi pendendam, gitu. Dan murid tidak menyukai guru mata pelajaran yang diambil. Itu posisi sebagai penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah, yaitu
Guru akan cenderung bersuara melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid telah membuat guru menderita. Misalkan di sini kalimatnya ada, berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, begitu. Nah itu kita mau memunculkan rasa bersalah dari murid. Namun kalimat yang kita menggunakan kalimat lembut, yang mana kalimat itu menyudutkan murid, begitu. Itu pembuat rasa bersalah. Pernahkah kita melakukan hal itu? Pasti ada yang pernah, ada yang tidak, begitu. Kemudian dampaknya apa dari pembuat rasa bersalah terhadap murid kita? Yaitu membuat murid merasa bersalah atau menjadi karena dia sudah salah dengan identitas gagal, dia makin terpojokkan. Kemudian murid merasa rendah diri dan menarik dari lingkungannya. Akhirnya dia menyendiri dan tidak mau gabung sama kawan-kawannya lagi karena dia merasa dia salah. Kemudian posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman ini juga pernah kita lakukan, yaitu misalkan, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Atau ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nah, posisi kontrol ini juga Bapak Ibu sangat tidak disarankan bahwa seorang pendidik itu melakukan posisi kontrol sebagai teman, karena dampaknya apa? Murid akan bergantung pada guru atau faktor ketergantungan, dan murid tidak mandiri ataupun tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Kemudian sebagai pemantau berarti mengawasi. Guru akan bersuara datar, tidak emosional, bersenda gurau ataupun bersuara tinggi dan ekspresi wajah yang datar. Nah, ini kalau misalkan kalimatnya adalah apa peraturannya. Jadi dia tidak emosional dengan suara yang datar. Misalkan udah melakukan kesalahan segala apa kayak gitu, anak datang kepada kita bilang kamu sudah melanggar aturan. Apa aturannya? Nah, kamu akan menanggung konsekuensi. Jadi dia berpegang teguh pada suatu aturan. Dampaknya apa? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi posisi sebagai pemantau ini adalah nilai yang mau kita sampaikan, mau kita tanamkan kepada murid. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu, manajer ini adalah posisi yang sangat-sangat disarankan untuk pendidik, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi sebagai manajer ini kita itu mendukung, membimbing, menuntun anak-anak murid atau anak didik kita untuk dapat menemukan apa solusi dari permasalahan yang sudah dia lakukan. Bukan menjudgment ini gara-gara kamu, ini tidak. Sehingga kita akan merubah identitas gagalnya karena ada kesalahan menjadi identitas yang sukses, gitu. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini kalimat-kalimatnya: patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kemudian kamu sudah melanggar apa aturan dan konsekuensinya. Itu kalau pemantau. Kemudian berapa kali bu guru harus beritahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, itu ketika kita tanpa sadar mengatakan itu, sebenarnya kita sudah melakukan posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Sampai dengan manajer, kalau manajer ini yang disarankan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Gitu. Kemudian keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, biasanya mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Begini Bapak Ibu, perbedaannya adalah keyakinan kelas itu adalah lebih mengandung kalimat yang positif. Begitu. Sedangkan peraturan konotasinya lebih ke sesuatu yang wajib, yang harus, jika melanggar pasti kamu akan mendapatkan konsekuensi dari akibatnya. Sedangkan keyakinan tidak seperti itu. Keyakinan lebih berdampak positif. Untuk apa? Untuk menanamkan karakter-karakter sebagai fondasi
anak-anak kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sama halnya seperti mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau 4. Begitu. Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang masker, penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Begitu. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas itu Bapak Ibu yaitu pertama keyakinan itu lebih abstrak daripada peraturan. Gitu. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat. Maksudnya ketika kita membuat keyakinan kelas, apa keyakinan seperti tadi yang kita buat? Pembuatan keyakinan kelas itu tidak dianjurkan menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Tidak boleh menggunakan handphone pada saat kegiatan pembelajaran. Nah itu tidak. Gitu. Menggunakan handphone setelah kegiatan pembelajaran selesai. Nah itu begitu kalimatnya. Sedikit saja kalimatnya ataupun nilai-nilai kebajikannya, namun tetap menjadi patokan utama dalam perilaku anak-anak didik kita. Kemudian keyakinan kelas yang seperti saya buat ini Bapak Ibu, selamat datang di kelas siswa otomotif. Ini di 11 TKR Family saya buat. Tulisnya itu apa kesepakatan kelasnya? Kesepakatan kelasnya Bapak Ibu yaitu 1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan. Kalimatnya apa? Berdoa saat di awal dan di akhir pembelajaran. Disiplin, yaitu hadir tepat waktu. Berempati, membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Kemudian kejujuran, tidak menyontek. Itu. Lah, saya kok menggunakan kata tidak juga Pak? Ini kan tidak menyontek itu kan artinya konotasinya lebih ke konotasi positif, begitu. Kemudian menghormati, menghormati adalah menerapkan budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Begitu. Kemudian bertanggung jawab, itu berkomitmen terhadap tugas dari guru. Jadi berkomitmen untuk menyelesaikan semua tugas yang ada dari guru. Menghargai, mendengarkan pendapat teman sampai rasa ingin tahu. Aktif saat kegiatan pembelajaran. Lalu nilai-nilai kebajikan yang kelas 11 TKR Yakin itu yang mau diwujudkan itu apa? Yaitu bisa nilai mandiri, keadilan, bertanggung jawab, kejujuran, integritas, keselamatan, sampai dengan kesabaran. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu memiliki 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, ketika kita dihadapkan suatu permasalahan terhadap anak, baik anak yang terlambat, anak yang suka bolos, anak yang memiliki masalah di dalam dirinya, maka kita bisa menggunakan segitiga restitusi seperti yang disampaikan oleh Pak Anwar tadi. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Restitusi itu apa sih Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya apa sih dari restitusi itu? Yaitu kita mau membimbing dan menuntun anak-anak didik kita untuk belajar dari kesalahannya, memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bagaimana pemecahan solusi, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, fokus pada karakter dan fokus pada solusi. Gitu. Kita mencari solusi, maka dalam segitiga restitusi itu dialog itu yang diutamakan. Dengan pertama kita harus ketika menghadapi anak harus menstabilkan identitasnya dulu, kemudian validasi tindakan yang salah sampai dengan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini yang dimaksud nanti ada penjelasannya. Nah ini dia. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ketika anak-anak itu sedang melakukan kesalahan, ketika kita berdialog dengan dia, kita bisa menggunakan benar, Andi atau Ari, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini.
ada yang lain. Karena kenapa? Karena dia sedang berada dalam identitas gagal. Kita mencoba menstabilkan identitasnya dari yang gagal menuju yang sukses. Begitu. Kemudian validasi tindakan. Tentunya artinya validasi tindakan ini apa? Validasi tindakan ini adalah validasi terkait dengan bahwa setiap perbuatan pasti punya alasan. Nggak mungkin nggak punya alasan. Nah justru itu kita mau setelah menstabilkan kita cari apa alasan dari perbuatan kita itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah ini Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas. Satu, berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu bisa kita sampaikan. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menuju identitas sukses. Karena kalau dia udah salah, kita marahin, malah dia makin down gitu. Bukannya makin baik begitu. Maka segitiga restitusi ini adalah sebagai salah satu formula solusi untuk menangani peserta didik kita. Maka untuk kali ini kita bisa berkolaborasi bersama guru BK sampai dengan kesiswaan dan seluruh dewan guru yang ada di SMK Negeri 1 Sungai Durian ini. Lalu ajukan pertanyaan, apa aja sih pertanyaan yang bisa kita ajukan tadi? Nah ini, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Kita mau menstabilkan tadi. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Nah, itu untuk yang menstabilkan. Kemudian validasi tindakan, yaitu berdasarkan prinsip perilaku supaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi apa aja pertanyaan kita bisa mengajukan, kamu bisa bertindak lebih gegabah. Ketika misalkan habis kelahi, kamu bisa saja loh melakukan tindakan yang lebih gegabah dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa alasan tertentu, pasti ada alasannya. Gitu. Sampai dengan mungkin kamu bisa mempelajari satu perilaku yang lebih efektif. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini berkaitan dengan teori kontrol yang menyatakan bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi bahwa kita melakukan segitiga restitusi pada menanyakan keyakinan ini, kita mau memunculkan bagaimana anak itu bisa menjawab solusi dari permasalahannya. Kemudian saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, ketika dia sudah kita stabilkan, sudah kita validasi tindakannya yang salah, maka dia sudah stabil, maka baru kita bisa masuk ke dalam keyakinan yang mana kita mengkaitkan dari tindakannya dengan alasannya tadi itu, apa yang menjadi kekeliruannya dalam melakukan tindakan tersebut dengan keyakinan yang kita akan bisa. Keyakinan dalam sekolah. Kemudian pertanyaan bagi kelas apa yang ini, apa yang kita sepakati, seperti dalam kelas yang kamu dan kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu dalam segitiga restitusi, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Jangan langsung menjudgment begitu, karena kita harus mengkaitkan dengan apa yang menjadi kesepakatan kita. Kemudian permasalahan ringan, terkait permasalahan itu kan pasti ada macam-macam Bapak Ibu. Permasalahan ringan tidak perlu menjalankan segitiga restitusi secara urutan. Bisa dengan menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Begitu. Misalkan dia terlambat mengumpulkan tugas 5 menit, itu kan permasalahan ringan, tapi dia mengerjakan. Nah, itu tidak perlu kita harus selesaikan dengan restitusi, tidak. Boleh kita selesaikan pakai restitusi, namun tidak harus berurutan dari nomor 1 dari menstabilkan identitas sampai langsung PP, tidak bisa. Bolak-balik juga bisa, tergantung dari besar kecilnya permasalahan. Kemudian segitiga restitusi ini diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi,
membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Itu yang sangat kita harapkan. Oke. Oke, ini ada kasus Bapak Ibu. Nah, misalkan kasusnya seperti ini Bapak Ibu, ada kasus Ibu Dani sedang menjelaskan mata pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sampai di depan papan tulis. Sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya. Kemudian Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan dalam kasus ini adalah Bapak Ibu, pertanyaan saya, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Tadi posisi kontrol itu kan ada 5 ya Bapak Ibu, sebagai apa tadi? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau dalam kasus ini Ibu Dani itu pendekatannya menggunakan posisi apa? Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ayo. Apakah penghukum? Apakah pemantau? Apakah pembuat rasa bersalah? Atau teman? Atau manajer? Hah? Manajer, penghukum atau gimana? Yaitu pembuat rasa, ya pembuat rasa bersalah. Oke, nah Bapak Ibu, di slide yang terakhir ini Bapak Ibu, bahwa kita sebagai pendidik memang harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar murid kita Bapak Ibu, yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita nggak bisa update dengan perkembangan pembelajaran. Saya menyadari setelah saya mengikuti kegiatan CGP angkatan 11 ini, saya banyak sekali berubah terkait dalam pemikiran. Ternyata kita nggak bisa jalan di tempat. Memang kita harus mengikuti perkembangan. Kita harus menjadi guru yang mandiri, pendidik yang reflektif, yaitu pendidik yang berkolaboratif, yang bisa bekerja sama dengan siapapun. Kemudian inovatif, menciptakan suatu inovasi baru di sekolah kita, yang terutama berkaitan dengan penanaman karakter sampai dengan membuat satu produk, apalagi kita SMK ini itu jiwa wirausahanya gitu. Kemudian yang pastinya pembelajaran yang kita lakukan itu harus berpihak kepada murid. Bukan berdasar apa yang kita mau, apa yang kita tahu, tapi bagaimana kita menuntun dan membimbing murid-murid kita menggapai cita-citanya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Nah, sekian destinasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dari saya terkait berbagi praktik apa yang saya dapatkan pada modul 1.4 ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita laksanakan mulai dari kecil pelan-pelan sehingga menuju murid yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab dan berprestasi sesuai dengan impian, kebanggaan dan imajinasi kita ke depan. Saya akhiri. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh saya persilakan. Terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Satu orang, oke. Siapa? Bu Febri, silakan Bu. Oke, selamat siang Pak Henry. Ya, siang Ibu. Oke, di sini selama ini kan kita membuat keyakinan kelas, khususnya pelajaran saya bahasa Inggris, yaitu di mana kami ada membuat satu keyakinan kelas, salah satunya itu yaitu
dalam membuat keyakinan di kelas itu ada hukuman atau sanksi. Ya, kayak contohnya tidak boleh main game selama jam pelajaran berlangsung, akan ada sanksi seperti HP-nya disita. Kayak pertanyaan saya, apakah memberi hukuman yang seperti ini pelanggaran dalam posisi kontrol hukum? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Febri atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Oke, saya langsung jawab ya Bu ya. Oke, jadi begini Bu, keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan dari nilai apa sebenarnya yang mau kita munculkan. Begitu, misalkan seperti saya carikan slide-nya. Seperti ini Bu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang mau kita capai itu sebenarnya apa sih Bu sebenarnya? Misalkan di sini adalah bertanggung jawab misalkan kan. Nah kayak gitu, ataupun mana ini? Integritas ataupun kejujuran. Nah jadi ketika kita membuat kesepakatan itu memang dalam penjelasannya dan penerapannya itu kita mengubah sesuatu yang konotasinya negatif menjadi positif, yaitu kan peraturan dirubah menjadi namanya keyakinan kayak itu, karena keyakinan itu lebih abstrak, sehingga ketika kita membuat saya ini mau ngambil nilai-nilai kebajikan tentang tanggung jawab, nah maka kita bisa ubah kalimat tanggung jawab itu menjadi kalimat yang lebih positif, sehingga apa? Tadi kata tidak itu kita hapus, kita ganti menjadi lebih positif lagi, kan kayak gitu. Namun kata akibat dari perbuatannya itu tidak usah kita masukkan, karena sudah menjadi keyakinan kita bersama, kesepakatan kita bahwa kita harus bertanggung jawab, kan begitu. Sehingga ketika mereka sudah paham, ternyata tidak boleh main HP, main game pada saat pembelajaran berlangsung itu adalah salah satu tanggung jawab sebagai peserta didik untuk mengikuti, untuk belajar. Ketika datang ke sekolah menghargai, menghormati misalkan nilai-nilainya yang mau kita tanamkan, sehingga kita buat menghargai sesama antar teman dan dewan guru atau guru mata pelajaran saat pembelajaran sedang berlangsung. Penggunaan HP penggunaan HP boleh dilakukan setelah pembelajaran selesai. Bermain game boleh bermain game pada saat pembelajaran selesai atau pada saat istirahat. Nah, sebenarnya kenapa membuat kalimatnya seperti itu? Ada yang kita tuju dari keyakinan dan kesepakatan, nilainya, nilai kebajikannya. Nah, sehingga ketika anak-anak sudah sepakat, itu akan muncul dari dirinya, maka penguasaan diri ataupun motivasi internal, intrinsik itu yang sangat mau kita tanamkan. Kalau anak sudah punya, ya deh kalau kayak gini nggak boleh ya, benar. Itu kan muncul, benar ya kalau kayak gini masalah, nggak boleh. Lagi guru lagi gerakan, tolong hargailah pada guru masa kalian main game. Karena biasanya kita lakukan kayak gitu. Itu adalah salah satu motivasi intrinsik yang sebenarnya tanpa kita sadari nilai kebajikan menghargai, menghormati atau bertanggung jawab ada pada anak itu. Namun nanti ada posisi konsekuensi. Mereka juga ketika sudah muncul dari internalnya, maka konsekuensi pun mereka akan paham. Ternyata ketika saya melakukan ini ada konsekuensi. Namun tidak dianjurkan dengan memberikan hukuman. Tapi konsekuensi yang dia nggak paham. Konsekuensinya ketika karena kami ada sepakat di pelajaran UPB kemarin bahwa kalau Bu Ferry sedang menjelaskan tidak usah main game. Kalau saya main game, berarti konsekuensinya saya melanggar aturan. Apa yang dilanggar? Kan kayak gitu. Ketika kita melakukan segitiga diskusi menanyakan keyakinan, apa yang kamu yakini tentang kesepakatan kelas kita? Kayak gitu. Menghargai. Apakah tindakan kamu bermain handphone, bermain game pada saat pembelajaran ibu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Pasti secara itu dia akan menjawab. Nah, jawabannya itu kita carikan bersama-sama, kita tuntun bimbing anak-anak untuk menemukan solusi. Solusi bukan datang dari kita, tapi datang dari anak.
Ketika kalau solusi keluar langsung dari pemikiran dan dari anak itu menyampaikan, maka dia akan aware, dia akan pasti akan merasakan kalau karena itu pasti akan salah. Seperti itu. Nah, begitu Ibu Baby, bagaimana? Oke, terima kasih. Masih ada Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Oh, satu, boleh. Oke, silakan Pak, tidak bagus. Ya, silakan Pak. Yang awal. Ya, kalau karena ini adalah poin barangkali poinnya adalah di sini. Ya, ke judul tadi judul apa judulnya diseminasi ya? Ya. Judulnya. Diseminasi aksi nyata kan gitu ya. Ya, diseminasi aksi nyata. Jadi, iya diseminasi ya. Diseminasi aksi nyata kan gitu. Tadi kalau saya mendengar paparan Pak Heri itu sangat baik sekali, ya paparannya baik, bahkan mengutip orang-orang terkenal, ya definisi disampaikan, ya udah baik sekali. Nah, namun yang ingin saya tanyakan di sini adalah, tapi disclaimer dulu ya. Jadi ini sama sekali tidak bermaksud menjudge Pak. Jadi kita ini adalah forum akademik kan, begitu. Jadi siapapun yang sudah melakukan ini nanti bisa disampaikan juga, gitu ya. Ya, yang saya tanyakan, semua paparan Pak Heri tadi itu kan secara normatif sudah disampaikan baik sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan dan ketahui untuk kemudian kita ikuti ini aksi diseminasi apa yang konkret yang sudah Bapak lakukan sehingga yang konkret ya, sehingga bisa kita ikuti pada akhirnya itu ya, memanfaatkan informasi ini gitu Pak Eri. Ya, kita manfaatkan. Ya, secara khusus untuk karena konteksnya ini kan anak didik kita sasarannya kan, nah tentu saja kepada anak didik kita, gitu ya. Nah, kalau tadi sudah bagus itu definisi yang sudah Bapak sampaikan, begitu ya. Itu kan normatifnya begitu kan. Nah, aksi nyata dari Pak Eri kira-kira apa yang bisa kita ikuti? Yang nyatanya begitu ya. Siap, terima kasih Bapak atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Baik, aksi nyata yang pernah saya lakukan terkait diseminasi budaya positif ini, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah pukul 7:30 pagi atau menaikkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah ini Pak, segitiga restitusi pada kasus yang pertama yaitu radio sering datang terlambat padahal masuk sekolah pukul 7:30 pagi atau 07.30 pagi sehingga banyak mata pelajaran yang tertunda oleh rajin. Ya, dia aku. Nah, ini adalah salah satu penerapan segitiga restitusi dari menstabilkan identitas, kemudian itu melakukan validasi tindakan yang salah sampai membentuk dari keyakinan anak peserta didik itu sendiri. Real. Selain tugas saya video itu kan sebagai tugas saya juga Pak, untuk tugas di demonstrasi bertekstual. Real. Saya cukup dijelaskan saja mengenai kasus apa. Oke, pada kasus saja ya Pak ya. Oke, ini
kontekstualnya Pak. Jadi Pada kasus seperti radio itu sering terlambat Pak, karena satu dia itu tidak ada motor. Pada kasus itu sering terlambat masuk sekolah. Itu lalu yang kedua dia itu memang karena mereka di sana suka malu lah anak-anak bujang kan Pak, banyak ngumpul-ngumpul gitu larut marah jadi seperti itu. Jadi ya dan bangun pun susah. Kebetulan dia tinggal sama kakaknya juga, kakaknya kerja gitu. Maka penerapannya adalah saya untuk menyelesaikan itu saya pada saat pembelajaran saya dia sering terlambat dan kebetulan saya wali kelasnya juga gitu. Jadi saya melakukan penerapan disiplin restitusi segitiga restitusi yang mana saya itu berperan kontrol sebagai manajer yang membimbing dari si Ragil itu untuk mengubah dari identitas gagal yang kami sering terlambat menjadi identitas sukses, dari menstabilkan menstabilkan identitasnya, menanyakan sampai dengan menanyakan keyakinannya gitu, sampai si Ragil menemukan solusinya, yaitu dia menyampaikan bahwa di video ini juga disampaikan dia akan hidupkan alarm Pak pada saat sholat subuh, saya tidak tidur lagi habis sholat subuh, saya nanti minta bangunkan kakak saya, dan tidak hanya sampai di situ, saya juga sampai minta nomor handphone kakaknya biar untuk membantu mengingatkan juga seperti itu. Jadi begitu Pak. Pada akhirnya diikuti. Diikuti. Gitu. Iya. Iya, terima kasih. Oke, masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Selamat siang. Saya kembali kepada Ibu Moderator, Ibu Saudara. Terima kasih kepada Bapak Francisco Seri Aprianto, Sarjana Pendidikan atas materi yang disampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa kepada Bapak Samsul. Dimohon untuk memimpin doa. Saya ini kita akan mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Masih berdoa dengan nama Kristen. Kerangka saya untuk memimpin. Terima kasih Tuhan untuk akan kegiatan kami pada sore hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan materi kepada kami, dan biarlah materi ini dapat berguna bagi kami, untuk kami menjadi seorang pendidik Tuhan. Terima kasih saya